Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kami dari kelompok 6 akan mereview artikel yang kami gunakan untuk jenis sampling di sini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 ada Ervina Dwi Septiani, Yeni Ika Priya Listianingrum, Siti Muhimmatul Aliyah, Noval Arginza Gaufri, dan juga Muhammad Bagus Aji Pratama. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Di sini jenis sampling ada dua. Yang pertama adalah probability sampling dan juga yang kedua ada non-probability sampling. Probability sampling terdiri atas beberapa jenis sampling. Ini ada 4. Pertama, simple random sampling. Kedua, proportionate stratified random sampling. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Dan yang terakhir ada area atau cluster sampling, yakni sampling menurut daerah. Untuk review artikel yang pertama, jenis samplingnya adalah simple random sampling, di mana GAP penelitian diketahui pandemi COVID-19 berhasil mengubah perilaku pelanggan menjadi lebih bergantung kepada belanja online dan metode pembayaran elektronik selama pandemi COVID-19 serta keadaan lockdown dan karantina. Untuk judul artikelnya adalah Examining the Influence of COVID-19 Pandemic in Changing Customer Orientation Toward E-Shopping, di mana variabel penelitian untuk variabel Y atau variabel dependennya adalah perilaku pelanggan terhadap belanja online atau e-shopping dan metode pembayaran elektronik. Sedangkan untuk variabel X-nya atau variabel independennya adalah pandemi COVID-19. Tujuan penelitian diketahui untuk memeriksa perubahan perilaku pelanggan e-shopping selama pandemi COVID-19. Hasil dari penelitian sendiri adalah pandemi COVID-19 berhasil mengubah perilaku pelanggan menjadi lebih bergantung kepada belanja online dan metode pembayaran elektronik selama pandemi COVID-19 dan keadaan lockdown serta karantina sebagai tambahan. Untuk kesimpulannya, dampak ekonomi langsung dari pandemi mulai menjadi jelas, yang berkontribusi pada pengaturan bencana darurat global dan tujuan pengaturan teknologi, mengungkapkan niat, dan mengaktifkan tindakan pencegahan dan tindakan solidaritas yang akan melindungi ekonomi dari potensi bahaya yang ada dan dapat dilakukan oleh dunia. Untuk review artikel yang kedua, diketahui jenis samplingnya adalah Proportionate Stratified Random Sampling, di mana GAP penelitiannya rendahnya mutu pendidikan dan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap prestasi siswa. Untuk judul artikelnya yaitu pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri Jumapolo. Diketahui variabel penelitian untuk variabel Y atau variabel dependennya adalah prestasi belajar siswa SMA Negeri Jumapolo, sedangkan variabel X atau variabel independennya untuk X1 adalah perhatian orang tua dan X2-nya adalah motivasi belajar. Diketahui tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri Jumapolo. Dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri Jumapolo. Demikian juga terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri Jumapolo. Untuk pengujian variabel perhatian orang tua dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri Jumapolo, diketahui terdapat pengaruh yang signifikan pula. Artikel yang ketiga yaitu jenis sampling disproportionate stratified random sampling, yaitu sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Dengan gap penelitian, data yang digunakan dalam berbagai penelitian yang menambahkan lebih banyak variabel yang tidak perlu, sehingga untuk data yang reweigh, variabel yang lebih bersangkutan justru terlewatkan. Judul artikelnya, The Effect of a Disproportionate Stratified Design
on principal component analysis used for variable elimination. Variabel penelitiannya, variabel Y adalah komponen utama analisis untuk menghilangkan variabel yang dipelajari, dan variabel X adalah unweight atau reweight. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pemahaman dan sikap petani dan peternak terhadap survei tanaman dan ternak, dan untuk meningkatkan usaha yang kurang berdiri dari kebutuhan data, kekhawatiran dan motivasi untuk partisipasi petani dan peternak dalam survei. Hasil penelitiannya adalah efek penggunaan unweight atau reweight berpengaruh positif terhadap komponen utama analisis untuk menghilangkan variabel yang dipelajari. Kesimpulannya, untuk metode penghapusan variabel berdasarkan analisis komponen utama, data diperoleh dari desain tahap tunggal tidak proporsional dan analisis dilakukan pada data unweight, data reweight, dan variabel Y. Ditemukan bahwa data unweight paling dekat dengan variabel yang dipertahankan di variabel Y, tetapi juga ditambahkan variabel yang paling asing. Dengan demikian, potensi untuk mempengaruhi hasil karena prosedur yang dipilih oleh analisis sebelumnya. Prosedur untuk menyiapkan data menyebabkan variabel dipertahankan atau dihilangkan. Artikel yang keempat yaitu jenis sampling cluster sampling. Sampling digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau klaster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Dengan gap penelitian, India mencatat sekitar 7,5 juta kasus COVID-19 dan lebih dari 114.000 kematian. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Sejumlah ilmuwan terkenal di India yakin akan hal itu. Model matematika mereka menunjukkan India telah melalui puncak penularan terjadi bulan September dan pandemi dapat diatasi pada Februari. Semua model matematika ini menggunakan asumsi bahwa orang mengenakan masker, tidak berada di kerumunan besar, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Judul artikelnya, Modeling and Forecasting the COVID-19 Pandemic in India. Dengan variabel penelitian yaitu variabel Y-nya jumlah kematian di India dan variabel X adalah pandemi COVID-19. Tujuan penelitian untuk mengetahui ketangguhan prediksi model terhadap nilai parameter dan parameter sensitif diperkirakan dari data nyata pandemi COVID-19 di India. Dengan hasil penelitian yaitu pandemi COVID-19 sangat berdampak di India, yaitu menyebabkan banyak kematian dan sangat tergantung pada bagaimana dan kapan karantina dan isolasi tindakan pencegahan. Kesimpulannya adalah simulasi model ini menunjukkan bahwa penghapusan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung sangat mudah dipahami dengan menggabungkan jarak sosial yang membatasi dan pelacakan kontak. Prediksi kami didasarkan pada data nyata dengan asumsi yang dapat alasan, sedangkan jalannya epidemi yang akurat sangat tergantung pada bagaimana dan kapan karantina dan isolasi tindakan pencegahan. Kita masuk jenis sampling yang kedua, yakni ada non-probability sampling. Di non-probability sampling dibagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling accidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima ada sampling jenuh, dan yang terakhir ada snowball sampling. Yang selanjutnya yaitu non-probability sampling. Artikel pertama, kita mengambil contoh dari sampling sistematis. Sampling sistematis atau systematic random sampling merupakan sistem pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan selang interval tertentu
secara berurutan. Misalnya, jika ingin mengambil 1000 sampel dari 5000 populasi secara acak, maka kemungkinan terpilihnya yaitu 1:5. Kami di sini menggunakan judul artikel faktor penyebab anak stunting usia 25-60 bulan di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Gap penelitian dari artikel ini yaitu meningkatnya faktor stunting pada anak usia 25-60 bulan di Kota Blitar yang semakin hari semakin meningkat. Penelitian ada dua jenis, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent adalah suatu variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai oleh variabel lain. Variabel dependent biasa disebut dengan variabel terikat. Dari artikel ini, variabel dependentnya yaitu faktor stunting. Yang selanjutnya yaitu variabel independent atau X. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif atau yang pengaruhnya negatif. Yang selanjutnya yaitu artikel kedua. Kami di sini menggunakan jenis kuota sampling. Kuota sampling merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Contoh di sini kami menggunakan artikel yang berjudul Performance Appraisal sebagai alat pengukur kepuasan kerja karyawan. Gap penelitian dari artikel ini yaitu pentingnya melihat kepuasan kerja dari karyawan pada sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut berkembang dan dapat mencapai tujuan daripada perusahaan tersebut. Di jenis artikel ini mempunyai dua variabel, yaitu variabel dependent dan variabel independen. Variabel dependent adalah suatu variabel yang nilainya dipengaruhi atau tergantung pada nilai dari variabel lain. Sedangkan variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif ataupun yang pengaruhnya negatif. Nah, dari artikel ini, variabel dependennya yaitu performance appraisal dan variabel independennya kepuasan kerja karyawan. Tujuan penelitian dari artikel ini yaitu untuk membuat model pengukuran kepuasan kerja karyawan berdasarkan performance appraisal atau disebut juga penilaian kinerja karyawan pada perusahaan BUMN, khususnya perusahaan penyedia jasa sertifikasi yang ada di Kota Medan. Selanjutnya artikel ketiga yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, citra perusahaan, dan loyalitas pelanggan. Artikel ini menggunakan sampling insidental. Gap penelitiannya jumlah hotel-hotel berbintang dan hotel-hotel melati di Kota Malang pada tahun 2013 ada 84 hotel. Hal ini tentu mendorong terjadinya persaingan di antara hotel-hotel berbintang dan hotel-hotel melati. Hotel-hotel bersaing dengan cara memberikan kualitas pelayanan yang baik untuk merebut tamu pelanggan. Variabel penelitiannya adalah variabel Y-nya kepuasan pelanggan, citra perusahaan, dan loyalitas pelanggan. Sedangkan variabel X-nya kualitas pelayanan. Tujuan penelitian ada 5. Yang pertama untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap citra perusahaan. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Yang keempat untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan terhadap citra perusahaan. Dan yang kelima untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya artikel keempat yang berjudul Analisis Pengaruh Literasi Keuangan dan Faktor Demografi terhadap Pengambilan Kredit pada PT Columbia Cabang Kudus. Artikel ini menggunakan purposive sampling. Gap penelitiannya dengan semakin meningkatnya lembaga pembiayaan menjadi kemudahan masyarakat, tetapi hal tersebut tidak didukung konsep literasi keuangan seseorang, sehingga kemungkinan risiko akan terjadi ketika mengambil kredit. Variabel penelitian. Variabel Y yaitu pengambilan kredit. Variabel X ada 2. Yang pertama literasi keuangan, yang kedua faktor-faktor demografi. Tujuan penelitian yaitu untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan kredit di PT Columbia yang terdiri dari literasi keuangan dan faktor-faktor demografi.
seperti umur, penghasilan, profesi, dan pendidikan. Oke, sampling yang kelima dari non-probability sampling adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampling jenuh adalah sensus. Lalu, contoh dari sampling jenuh ini diambil karena adanya gap penelitian di mana proses pembelajaran yang masih menggunakan teori tabula yang meyakini bahwa setiap anak mampu untuk menampung segala materi yang disampaikan oleh guru. Padahal, pada kenyataannya banyak anak didik yang tidak sama tingkat pemahaman materi yang diberikan. Karena adanya gap penelitian tersebut, maka artikel ini memiliki judul Pengaruh Model Generative Learning terhadap hasil belajar ranah kognitif siswa pada materi hukum Newton. Variabel-variabel dari artikel ini ada variabel X-nya model generative learning, sedangkan untuk variabel Y-nya adalah hasil belajar ranah kognitif siswa. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pengaruh model generative learning terhadap hasil belajar ranah kognitif siswa pada materi hukum Newton. Karena adanya penelitian dari artikel ini memberikan hasil penelitian di mana hasil belajar ranah kognitif siswa meningkat setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan model generative learning. Dan hasil penelitiannya pun menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model generative learning terhadap hasil belajar siswa pada materi hukum. Dan berdasarkan hasil dan juga pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan terdapat peningkatan hasil belajar siswa kelas 8 MTS Makarim Al-Akhlaq Kota Singkawang pada materi hukum Newton setelah diterapkan model generative learning. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar siswa yang sebelumnya diberi perlakuan pretest sebesar 47,50 dan setelah diberi perlakuan atau post-test sebesar 66,67. Terdapat pengaruh model generative learning terhadap hasil belajar ranah kognitif siswa di kelas 8 MTS Makarim Al-Akhlaq Kota Singkawang pada materi hukum Newton. Hal ini juga dapat dilihat dari uji hipotesis di mana hasil T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu min 18,03 lebih kecil dibandingkan dengan min 2,160 dengan taraf signifikan sebesar 5%. Lalu bagian dari non-probability sampling yang terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling di sini adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, kemudian menjadi membesar. Hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data. Dalam contoh snowball sampling di sini mengambil judul artikel dengan analisis pengaruh harga, brand image, dan atribut produk terhadap keputusan pembelian handphone atau smartphone Samsung jenis Android. Judul ini diambil karena adanya gap penelitian yang mana dalam perkembangan dunia modern dan globalisasi saat ini, suatu kebutuhan akan komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi setiap kalangan masyarakat. Kebutuhan tersebut berdampak pada meningkatnya permintaan akan berbagai jenis alat komunikasi yang mengakibatkan semakin banyaknya persaingan dalam dunia bisnis di bidang telekomunikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya produsen produk-produk alat komunikasi seperti handphone yang menawarkan berbagai jenis produk dan inovasi yang berbeda daripada produk-produk sebelumnya, di mana produk yang dihasilkan banyak memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam melakukan komunikasi. Variabel dalam artikel ini ada keputusan pembelian handphone sebagai variabel independen, sedangkan untuk variabel independennya adalah harga, brand image, dan juga atribut produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh bagi konsumen dalam membuat suatu keputusan pembelian.
Hasil penelitian dari artikel ini menggunakan analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan hasil Y sama dengan 0,348 sebagai X1-nya, terus ditambah dengan 0,246 sebagai X2 dan juga 0,272 sebagai X3. Variabel independen yang paling besar berpengaruh terhadap variabel dependen adalah variabel harga sebesar 0,348, diikuti oleh variabel atribut produk sebesar 0,272 dan yang terakhir adalah variabel brand image sebagai variabel X2 sebesar 0,246. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dari hipotesis yakni H0 sama dengan B1, B2, B3 sama dengan 0, yakni artinya variabel-variabel bebas seperti harga, brand image, dan juga atribut produk tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikatnya, yakni keputusan pembelian. Sedangkan untuk A-nya yakni B1, B2, dan juga B3 tidak sama dengan 0, yang berarti variabel-variabel bebas seperti harga, brand image, dan juga atribut produk mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, yakni keputusan pembelian.